Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan penghargaan kepada para inovator dalam ajang Big Award dan Krenova Banyumas 2025. Berikut liputannya untuk Anda. Ajang ini merupakan ajang pencari para inovator serta para pengembang ide dan terobosan yang dapat memecahkan masalah serta memberikan dampak nyata bagi layanan publik dan kehidupan masyarakat, terutama dalam hal ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam sambutannya, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono MM mengatakan bahwa ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk merayakan semangat inovasi yang terus tumbuh di Kabupaten Banyumas. Ajang penghargaan ini diikuti oleh 27 perangkat daerah, 2 rumah sakit daerah, serta 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono MM pada gelaran Banyumas Innovation Day yang bertempat di Pendopo Sipanji Purwokerto pada Selasa 18 November 2025. Adapun kategori penghargaan dalam ajang ini antara lain kategori nilai inovasi perangkat daerah tertinggi, perangkat daerah terinisiatif dan inovasi terinisiatif, kategori inovasi perangkat daerah terbaik dan inovator terinovatif, kategori juara utama dan favorit Lomba Krenova Banyumas 2025. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengaku kagum dengan inovasi yang diciptakan oleh anak yang masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Ia juga menyampaikan bahwa potensi di Indonesia untuk menjadi programmer sangat banyak dan Pemda juga memiliki programmer yang dapat dimanfaatkan selama mereka menjadi tim yang solid. Menurutnya, untuk membangun sebuah aplikasi tak hanya dari satu disiplin ilmu, namun ada beberapa disiplin ilmu lainnya. Ia pun mendukung adanya lomba inovasi yang tak harus berfokus pada pembuatan aplikasi. Itu apa itu ya, inovasi anak-anak muda SMK saya kagum itu, anak SMK kelas 3 ya, sudah bikin inovasi. Saya tanya, emang senang main komputer sudah lama, baru-baru sudah bisa begitu. Sebetulnya potensi di Indonesia, teman-teman yang berpotensi menjadi programmer itu banyak sekali. Dan di Pemda juga ada programmer-programmer yang bisa kita manfaatkan betul-betul selama mereka jadi tim yang solid. Karena untuk membangun satu aplikasi biasanya tidak hanya dari satu disiplin ilmu ya. Ada beberapa disiplin, di situ ada programmernya, ada masukan-masukan. Saya sangat mendukung adanya lomba ya, pembuatan inovasi ini. Tapi catatan saya, inovasi itu tidak harus berupa aplikasi. Jadi kan, contoh, rumah sakit Haji Barang tuh, kelas C ya, masih C. Itu ada pembatasan di sini 200 bed. Padahal di kabupaten lain bisa lebih dari 200. Kemarin Pak Direktur, Pak Nugroho ngadep ke saya, tolong didiskusikan dengan Dinkes. Ya, bikin inovasi supaya 200 dinaikkan jadi 240. Itu inovasi yang nggak usah pakai aplikasi, tapi sudah jelas akan meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu salah satu contohnya. Kemudian tadi aplikasi yang dulu sempat dibangun ya, waktu zaman almarhum Agus Raharjo, tapi belum selesai. Sebetulnya saya ingin sekali aplikasi yang bisa kita kontrol barang habis pakai. Ya, misal kertas nih, atau boksi. Kan kita bisa ngerti kewajarannya itu boksi itu di ruangan saya mestinya di TU Bupati mestinya dalam 1 bulan berapa buah boksi. Nah kalau misalkan itu tidak di jumlahnya di atas kewajaran akan muncul bip nanti kita ingat ya. Itu saya yakin akan mengurangi kebocoran efisiensi yang sederhana saja. Pak, ini untuk aplikasi di Banyumas kan luar biasa, terutama dari birokrasi ya. Nanti kan ditekankan kalau yang sama yang iya, kalau kecamatan sudah ada yang bagus ya ngapain bikin yang sama, pakai itu aja diduplikasi. Selama saya jadi wakil saya sudah take down lebih dari 100. Aplikasi ini padat, suara dengung, mau ngapain? Buang biaya. Tapi itu kan syarat sih ya, syarat untuk ASN, diklat. Gitu. Inovator yang muda-muda tadi Pak. Ini saya mau panggil nih. Saya
Kepala Bapedalitbang Banyumas Dedi Nur Hasan STMSI menyampaikan, ajang ini juga dalam rangka menumbuhkan semangat para OPD untuk meningkatkan inovasinya. Menurutnya, hal yang paling menonjol ialah inovasi kandang petelur otomatis berbasis mikrokontroler karya dari SMK Negeri 1 Kalibagor. Ia juga mengatakan bahwa para juara Krenova nantinya akan maju ke tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026. Sanksi pemerintah. Jadi kalau terkait dengan penilaian itu ada dua, yang Krenova itu untuk inovasi-inovasi yang dari masyarakat. Ada tema-temanya memang tadi terkait dengan ketahanan pangan, kemudian terkait dengan kesehatan, pendidikan. Kalau yang satunya adalah PIK ya, untuk yang OPD, itu dalam rangka menumbuhkan bagaimana OPD meningkatkan inovasinya. Bukan berarti sekarang belum ada, tapi sudah banyak meningkatkan inovasinya, dan kita berikan apresiasi. Karena ini adalah tahun yang pertama untuk yang big seperti itu. Dan kalau untuk yang Krenova sudah kesekian kalinya, bahkan berapa juara-juara ini juga kita majukan tingkat provinsi, juga mendapat penghargaan di tingkat provinsi. Ya, sebenarnya ada tadi yang menarik, salah satunya adalah yang terkait dengan peternakan telur otomatis ya, di sana secara mekanisme, tapi idenya adalah dari anak sekolah, bahkan dari SMK, dan tadi secara pribadi melalui Pak Bupati memberikan laptop itu tadi, dan ini memberikan semacam dorongan ya bahwa siapapun bisa berinovasi sebenarnya dari semua sekolah, dari semua tingkatan, sehingga diharapkan ini di samping semacam kita mensosialisasikan bahwa di Banyumas punya ajang kreativitas yang bisa dilombakan, yang bisa diikuti oleh semua pihak dari semua tingkatannya, dari semua tingkatan. Yang juara berapa? Semuanya kita ikutkan yang masuk itu, karena nanti semua kita ikutkan, ada seleksi biasanya di provinsi, nanti akan dipilih berapa yang kalau memang itu akan diundang di tingkat dilombakan di sana. Untuk yang tahun 2026 berarti ya mereka nanti? Iya, 2026. Dan untuk yang tahun kemarin kita sudah sampai ke pemberian penghargaan di Blora, bahwa itu kemarin yang kalau tahun kemarin malah dari tim Unsud kemarin yang iseng ya, karena di sekolah kami ada 2 jurusan, yaitu mekanisme pertanian dan agribisnis ternak unggas. Dan di situ saya berpikir bagaimana caranya supaya kandang ayam ini lebih berkembang dan bisa menyaingi produk lokal atau produk yang lain. Jadi alhasil kita hasilkan inovasi, yaitu kandang ayam otomatis berbasis mikrokontroler ini. Untuk biaya modal awal kita dibantu dari pihak sekolah, dan untuk kedepannya kita akan mengadakan kerjasama, yaitu dengan perusahaan atau untuk mengembangkan kandang ayam kita ini. Keunggulannya apa Mas? Keunggulannya kandang ayam kita ini sudah ada pakan ayam otomatisnya dan minum otomatis, dan pembersihan menggunakan konveyor secara otomatis dan sudah terjadwal. Konsepnya sih ke kandang ayam kita itu supaya ayam itu lebih sehat dan lebih steril, karena kebanyakan penyakit ayam itu karena kebersihan dan jadwal pakan yang tidak teratur. Jadi alhasil kita hasilkan alat ini, yaitu kandang ayam otomatisnya. Orang kalau mau Untuk modal itu mungkin sekitar juta mungkin. 1 juta Bisa, cukup. Untuk kapasitas berapa ayam? Untuk kapasitas ada 4 ekor. 4 ekor. Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.